Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Dahsyat Jutaan Muslim Dibaptis Setiap Hari oleh Mumek. Saya nggak tahu nih Mumek nih apa ya singkatannya gitu kan. Tapi kita akan dengar videonya, habis itu akan kita komentari guys. Tapi sekarang saya setiap hari ini Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih banyak sudah terus mengikuti channel ini hingga setia sampai saat ini. Kali ini bersama dengan saya Luis Prasetyo, kita akan bahas satu tema, yaitu tentang baptisan guys. Yang mana ini orang mualaf ini yang katanya dulu pendeta, dia kemudian berpindah agama dan dia mengatakan bahwa dirinya itu senang karena kalau di Kristen itu dibaptis cuma sekali doang, tapi kalau dalam agamanya yang sekarang dibaptisnya itu ulang-ulang. Bahkan dikatakan di situ baptisnya sehari bisa 5 kali, yaitu baptisannya apa? Wudhu guys. Dan dia juga mengatakan bahwa baptisan itu menyuci. Tonton ya. Kita melihat persamaan antara baptisan ya dengan wudhu. Jadi sebagai seorang mualaf ya, tentu dia ini sudah pernah mengalami dua-duanya. Dia pernah merasakan dibaptis, lalu waktu di agama sebelumnya dia pernah merasakan berwudhu. Nah itu kalau Anda lihat prosesnya sama-sama dibersihkan dengan air ya, penyucian. Ya, bedanya kalau dalam Islam ambil wudhu itu adalah detail yang dibersihkan. Misalnya berkumur-kumur dahulu, lalu lubang hidung, ya, telapak muka, ya telapak muka ya, wajah lah ibarat gitu kan, wajah, lalu pergelangan tangan hingga tangan gitu kan, lalu telinga, ya kan, kepala atau rambut, baru kaki. Jadi detail. Nah, dan itu dilakukan sendiri. Ingat, ambil wudhu itu kita nggak dibantu orang lain, guys. Kita sendiri bersuci, berwudhu itu kita sendiri. Kalau Anda tidak temukan air, Anda akan boleh menggunakan debu, ya, debu. Pokoknya apa yang ada, karena Islam itu tidak memberatkan. Nah, kalau bedanya dengan agama Luis, itu dibantu baptisnya, nggak sendirian. Nah, yang mau saya kritik ya, guys ya. Ini kalau kita melihat dalam segi kepantasan ya. Dalam Islam Anda tidak akan menemukan bagaimana seorang yang bukan mahram ya, wanita itu dibaptis laki-laki, Anda tidak akan menemukan itu. Ya kan? Karena dalam Islam itu ambil wudhu itu sendiri, bersuci itu sendiri gitu. Tidak ada bantuan lain, tidak ada cara pegang-pegangan, tidak ada cara peluk-pelukan gitu kan. Coba Anda lihat deh baptisan ala Kristen. Ya, ini kritik kita yang membangun buat mereka. Kalau saya ya, saudari saya ya, entah istri saya, entah anak perempuan saya, anak gadis saya, atau saudara-saudara saya, teman saya nggak rela diperlakukan seperti itu guys. Anda bayangkan ya, banyak videonya itu ya, baptisan bagaimana wanita dibaptis ya oleh pria, itu sangat tidak pantas menurut saya guys ya. Dan orang banyak tentu akan setuju, ya kan? Karena coba lihat prosesnya, wanita itu kadang-kadang pakai baju kaos guys, ya kan? Nah, intinya wanita tuh masuk dalam air bersama dengan pria. Pria ini adalah pembaptisnya. Nah, ya kan? Jadi pria ini berkesempatan untuk memegangnya. Anda mengerti ya? Kalau Anda tidak ngerti memegangnya, itu adalah lebih dari menyentuh. Ya, ya untuk kepentingan baptis mungkin mereka beralasan sendiri, tapi menurut saya tidak pantas, guys. Jadi peluk dari belakang ya, lalu dicemplungin tubuhnya dalam air gitu. Ya kan? Karena memang harus dipegangin dari belakang, guys, baptis itu kan. Karena dibantu namanya. Nah, kita kadang-kadang tersentuh bagian vitalnya kan, dadanya misalnya gitu. Lalu kalau wanita itu masuk dalam air, tentu ketika keluar dari air, bajunya kan akan basah. Ya kan, akan kelihatan lah isi onder di dalamnya. Entah pakaian dalamnya, entah kalau sampai parah sekali kelihatan lah alat vitalnya guys. Dalam hal ini dadanya. Apalagi kalau dia pakai celana tapi kalau celana saya jangan perhatikan ya. Tapi stringnya bagian dari perut ke atas guys. Nah itu menurut Anda jujur, kalau Anda jujur ya, Anda tidak akan mau diperlakukan seperti itu. Saudara Anda, saudari Anda, keluarga Anda, anak Anda, istri Anda tidak mau diperlakukan seperti itu. Karena lebih baik dalam cara Islam, yaitu ambil wudhu sendiri, bersuci sendiri, gitu kan. Nah itu yang pertama dulu guys. Jika dosanya, karena di Kristen cuma sekali, jadi dosanya sekali seumur hidup doang. Tapi kalau dalam agamanya yang sekarang dosanya dihapusin tiap harinya. Mari kita langsung aja nonton videonya guys. Mereka Bentar, saya mau sampaikan dulu ya.
Dalam Islam itu yang pertama kali ngapus dosa itu adalah ketika Anda bersyahadat. Jadi ketika ada orang tobat, dia masuk Islam ya karena kesadaran, karena mendapatkan hidayah, intinya dia tuh sadar karena Islamnya agama yang benar, bahwa Tuhan-Tuhannya Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul, dan juga percaya kepada nabi-nabi lainnya seperti Nabi Yesus, Nabi Musa dan lain sebagainya. Makanya ketika bersyahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu dosa kita diampuni seluruhnya, gugur semuanya, kita seperti anak yang baru lahir. Itu guys. Itu pengampunan dosa yang pertama dalam Islam ya. Makanya waktu itu ada seorang tentara kafir yang dia ini adalah ketika ditangkap ya, dia tuh masuk Islam ya kan, dan dia ikut berperang bersama Nabi esoknya untuk melawan tentara yang dia adalah mantan situ sebelumnya. Dia ikut barisan kaum muslimin untuk melawan tentara karena dia mualaf kan, masuk Islam, dia yakin agama barunya, dia berperang dan dia mati syahid guys. Padahal dia belum sempat sholat karena baru masuk mualaf, besok ada perang lagi melawan melawan tentara yang awalnya dia dukung itu tentara kafir. Nah, Rasul katakan dia masuk surga karena dosa diampuni, walaupun dia nggak sempat beribadah seperti sholat dan sebagainya, guys. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dosa juga gugur ketika kita bersuci, berwudu. Berwudu itu membasuh kumur-kumur yang saya sebutkan tadi kan. Ada tahu lah kalau masalah berwudu bisa cari sendiri kan. Itu menggugurkan dosa-dosa, bersuci. Karena bersuci adalah sebagian dari iman. Kita diharuskan bersuci setiap hari, mandi wajib, ambil wudhu untuk mensucikan diri. Karena dalam Islam kebersihan adalah sebagian dari iman, gitu. Jadi memang kewajiban kita sebagai seorang muslim itu untuk bersuci, untuk membersihkan diri selalu. Setiap hari harus rajin mandi, rajin ambil wudhu gitu guys. Nah itu adalah menggugurkan dosa, karena itu bagian dari iman. Nah jadi bukan hanya wudhu ya. Tapi kenapa dia ini menyamakan wudhu dengan baptis? Karena prosesnya sama-sama pakai air, guys. Cuma bedanya kalau wudhu sendiri, kalau baptis dibantu sama orang lain, gitu. Dan itu menurut saya kurang pantasnya seperti itu. Misalnya kalau laki-laki sama laki-laki, is okay lah. Atau perempuan sama perempuan. Tapi kalau laki-laki bantu baptis perempuan itu menurut saya nggak pantas, gitu. Apalagi karena ini mainannya air kan. Tentu baju itu akan basah kuyup oleh air, sehingga akan terlihat isi dalamnya guys. Itu menurut saya memang nggak pantas ya. Kalau Anda jujur ya, tapi kalau Anda jujur ya Anda akan beralasan itu kan ritual agama. Iya kita setuju itu ritual agama, tapi kan tetap harus dilakukan dengan cara yang pantas gitu guys, bukan dengan cara seperti itu. Sampaikan bahwa hanya ada di dalam Bible baptisan dan pada Al-Quran tidak ada. Sebaiknya Pak Pendeta Baptis itu kan sebenarnya adalah simbol bahwa dia percaya Yesus Tuhan, tanda dia itu masuk Islam, masuk Kristen. Sama seperti seorang muslim, seorang mu'alaf, tanda dia masuk Islam adalah dia bersyahadat, gitu kan. Jadi sama-sama simbol, cuman bedanya wudhu juga simbol guys. Wudhu itu simbol kita menyucikan diri, karena kita tiap melakukan suatu ibadah tuh hendaknya berwudhu dulu. Apalagi dalam ibadah sholat itu sholat ya, baca Quran itu wajib berwudhu. Ada ibadah-ibadah yang diwajibkan berwudhu sebelumnya, yaitu kayak sholat, kayak kayak baca Quran. Tapi kalau ibadah lain tidak diwajibkan berwudhu guys, gitu. Kembali saja, baptisan itu tujuannya untuk membasuh dosa, karena di dalam Kisah pasal 2 ini jelas sekali untuk pengampunan dosa. Jadi mereka membaptis, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, lalu diberikan air. Gereja-gereja Kristen baptisan itu menggunakan air. Nah, setelah saya masuk Islam, dalam Al-Quran itu mengajarkan sehari 5 kali. Jadi kalau dulu saya cuman sekali saja dibaptis seumur hidup. Ya, seumur hidup. Tapi sekarang saya setiap hari 5 kali saya ya, disucikan dengan air maksudnya guys. Jadi wudhu itu adalah menyucikan diri dengan air. Sama seperti baptis juga menyucikan diri dengan air, karena itu simbol. Wudhu juga simbol. Cuman simbol yang dilakukan oleh umat muslim itu 5 kali sehari. Tapi simbol yang mirip dengan sebenarnya ya guys ya, Islam itu lebih lengkap. Ada simbol yang dilakukan sekali seumur hidup, yaitu ketika dia awal masuk Islam. Ada yang dilakukan tiap hari 5 kali, lebih dari 5 kali sehari guys. Tergantung, kalau dia baca Quran juga kan lebih berarti 5 kali sehari gitu.
Nah, kalau mereka cuma sekali, guys, menyucikan dirinya gitu kan, simbol itu. Jadi sekali lagi ya, wudhu dan syahadat itu adalah simbol seorang tuh masuk Islam, simbol seorang tuh seorang Islam, seorang Muslim, dan itulah untuk menyucikan dirinya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Seolah-olah saya pinjam kata wudhu itu, saya katakan baptis 5 kali sehari. Ya, yang pertama yang ingin saya luruskan adalah perkataannya yang mengatakan bahwa baptis itu menyucikan dosa seseorang. Nah, saya jadi tahu kenapa kok Bapak ini akhirnya mualaf. Karena soal baptisan aja dia nggak clear, guys. Dia sendiri nggak tahu bahwa baptisan itu tidak menyucikan dosa seseorang. Oh, jadi baptisan itu apa coba? Berarti Luis ini dia sedang ngeles, guys ya. Padahal kita tahu faktanya orang dibaptis itu adalah tanda dia masuk agama Kristen. Kalau Anda masuk agama Kristen, Anda harus baptis kan? Artinya Anda menyerahkan diri Anda kepada Yesus, percaya kepada Yesus Tuhan gitu. Nah, langsung begitu Anda melakukan baptisan itu, tanda Anda masuk Kristen, berarti Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan langsung dosa Anda diampuni, ya kan? Ditebus gitu ibaratnya kan? Jadi itu adalah simbol ritual yang berhubungan dengan penghapusan dosa, penebusan dosa. Karena begitu Anda melakukan baptisan, artinya Anda menerima Yesus sebagai Tuhan, ya. Dan untuk itu dia menebus dosa Anda. Begitu kan? Jadi dosa Anda ditebus Yesus ketika pertama kali Anda masuk Kristen. Itu sah dosa Anda ditebus dalam keyakinan Anda. Masa dia mau ngeles, guys? Coba deh kalian lihat ya. Dia ngeles apa lagi nih? Yang bisa menyucikan dosa orang itu hanyalah darah Kristus, yang mana Yesus disalib dan dia menebus dosa manusia, dan disitulah sebenarnya manusia itu dosanya disucikan. Ya, disucikan pada saat kejadian pembaptisan. Karena itu awal orang saat masuk Kristen. Saat orang percaya Yesus Tuhan. Karena belum dibaptis, belum masuk Kristen kan? Nah, ketika dibaptis itulah dia, ketika dia mengaku Yesus Tuhan dalam kepercayaan mereka gitu kan. Saat itulah Yesus menebus dosanya. Dosanya ditebus Yesus. Jadi diputar gimana pun oleh Luis ini sama saja gitu. Jadi saya tanya tuh Pak ya, apakah ketika Anda dibaptis itu berarti Anda nggak percaya Yesus Tuhan? Artinya Anda belum sah masuk Kristen, belum sah disebut sebagai seorang Kristen? Coba, apakah ketika dibaptis Anda belum disucikan dosanya? Kan tidak seperti itu, ya. Pencucian dosa terjadi ketika Anda dibaptis, ketika Anda masuk Kristen dengan tanda simbol dibaptis, yang artinya Anda mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat Anda, ya, dan menebus dosa Anda karena Anda percaya dia Tuhan. Kan begitu loh logikanya. Jadi jangan ngeles dan diputar-putar gitu. Pan itu faktanya yang satu rangkaian yang nggak bisa dipisahkan, guys. Dan diampuni. Jadi bukan karena baptisan. Masa baptisan yang celupin air itu bisa menjadi penghapusan dosa? Ya, bisa dong. Kenapa? Karena itu simbol. Ya, simbol Anda percaya Yesus Tuhan apa? Simbol Anda percaya Yesus Tuhan. Coba. Simbol Anda masuk Kristen apa? Kan dibaptis. Jadi Luis nggak ngerti. Jadi dia sebagai seorang Kristiani dia nggak ngerti hal itu. Ya. Jadi misalnya sama kayak gini guys ya. Jadi misalnya kayak saya yang mengampuni dosa, yang bikin dosa anak kecil itu ya. Bikin dosa kita dihapus dalam Islam itu kan. Simbolnya kan adalah bukan simbol ya, tapi kan yang membuat itu kita diampuni dosa kita seperti anak bayi itu adalah kita mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Tapi kan harus ada simbol. Simbolnya itu berupa syahadat. Diucapkan bukan cuma dalam hati, tapi diucapkan juga dengan lisan. Untuk ikrar simbol kalau kita tuh percaya Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu Rasul. Ketika kita melakukan proses itu, barulah sah dosa kita diampuni seperti anak kecil. Dan itulah awalnya. Kalau kita tidak melakukan syahadat, kita belum menjadi seorang muslim kan, belum sah jadi seorang muslim gitu. Makanya perlu syahadat, simbol plus simbol. Sama misalnya kayak Anda ngerti lah ya. Misal gini. Ini saya terangkan yang lebih gampang biar dia dipaham, biar dia paham guys. Jadi dia nggak paham nanti. Gini, saya mau ada kontrak bisnis sama rekan saya, ya kan? Nah, saya harus
dalam kontrak bisnis itu diatur, saya harus mengerjakan proyek yang ditentukan oleh dia. Misal saya harus bangun 3 jembatan atau bangun 6 rumah. Nah, nanti dia akan kasih DP sebagai tanda jadi. Lalu sisa pembayarannya akan dicicil hingga proyek itu jadi. Ketika proyek jadi baru lunasi, gitu isi kontraknya. Nah, cuman kan nggak mungkin saya mengerjakan gitu saja tanpa ada hitam di atas putih kan, benar nggak? Jadi syarat sahnya deal itu ya, bahwa saya itu memang betul-betul ada kontrak sama dia, itu harus disahkan berupa lembaran yang namanya surat kontrak perjanjian. Di situ saya bertantangan, saya tuliskan, saya bertantangan bahwa ini akan menyanggupi mengerjakan kontrak senilai 6 rumah dan 3 jembatan misalnya, dengan bayaran di awal di muka misalnya uang mukanya misalnya 100 juta. Lalu nanti berdasarkan waktu per 3 bulan sesuai dengan proyek yang saya selesaikan, ada progresnya, misalnya dalam 3 bulan itu harus selesai 25%, 3 bulan berikutnya 25%, hingga genap 1 tahun, yaitu 4 kali 3 bulan itu selesai 100%. Di tiap 3 bulan itu sesuai dengan progresnya itu selesai dulu gitu kan, itu saya akan ditambahkan lagi 50 juta setiap 3 bulan ya, tapi saya harus menyelesaikan progres 25% per 3 bulan. Nah, nanti ketika genap 100% di akhir tahun, karena kan waktunya setahun itu kan, saya akan dibayar penuh guys gitu. Jadi misalnya kontraknya 500 juta, nah saya sudah terima 100 juta ditambah 50 juta kali 4, berarti 300 juta. Berarti sisanya 200 juta akan dibayarkan ketika selesai pekerjaan semuanya, proyeknya rampung 100%. Nah, itu kan perlu simbol sahnya suatu kontrak. Sehingga apa yang terjadi? Simbol sebagai suatu sahnya suatu kontrak, ya saya harus tanda tangan dokumen, kita berdua harus tanda tangan dokumen. Kita membenarkan bahwa kita telah ada kesepakatan. Kita bertemu, kita mengadakan deal, lalu tanda tangan hitam di atas putih. Barulah sah kita telah menjalani proyek ini, telah sah mendapatkan proyek ini, telah sah mendapatkan tender ini, gitu kan. Nah, jadi surat perjanjian inilah sebagai simbol yang membuat kita tuh akan mendapatkan uang itu nanti. Paham ya? Simbolnya itu. Tanpa ada kesepakatan awal ini, tidak akan kita bisa mengerjakan proyek itu lebih bayar. Karena nggak ada kesepakatan. Tidak ada tender putih. Ketika Anda melakukan itu tanpa simbol ya, ada cuman kata-kata saja, oke nanti kamu akan bayar segini tanpa ada perjanjian, dia akan berpeluang ada kesempatan untuk tidak mematuhi kontrak karena tidak ada hitam di putih. Nanti dia bisa ngeles di pengadilan. Benar nggak? Kalau Abu tidak bayar dia, ya tidak ada perjanjiannya. Mau bilang apa coba? Maka dibuat simbol hitam di putih. Di simbol tuh membenarkan, menguatkan kalau dia tuh udah punya kontrak sama kita, udah sah gitu kita sama guys. Nah, itu yang membuat kita tuh mendapatkan uang nantinya gitu. Paham ya maksudnya? Sama seperti baptis. Simbol kalau Anda tuh percaya Yesus Tuhan, dia menebus dosa Anda akhirnya kan. Nah, sama seperti kita kontrak tadi. Ya, ada simbolnya guys juga. Kayak pernikahan. Ya. Pernikahan Anda sah menikah setelah ada ijab kabul. Ada penghulu, ijab kabul, proses-proses itulah. Setelah itu Anda sah menikah. Kalau tidak, Anda tidak sah menikah. Ketika Anda melakukan hubungan suami istri, ketika Anda belum melakukan simbol itu, ritual ijab kabul dan sebagainya, Anda belum sah menikah dan Anda dikategorikan berzina. Tapi ketika Anda sudah melakukan proses ijab kabul, Anda sah dalam melakukan pernikahan, Anda sah berhubungan badan tentunya dengan pasangan Anda. Paham ya? Itu yang jadi pernikahan itu adalah simbol yang menyebabkan Anda bisa menggauli pasangan Anda tanpa orang menyebutnya itu berzina. Paham ya? Jadi ini sama dengan baptisan, simbol bahwa Anda tuh percaya Yesus Tuhan, percaya sehingga dosa Anda akan diampuni karena itu, guys. Ya. Jadi lu harus paham hal beginian gitu. Semua itu berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Kalau dia punya logika ya, tentunya. Jelas, enggak. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan baptisan? Kalau baptisan nggak menghapuskan dosa manusia, lalu baptisan ini sebenarnya... Jadi menurut Luis nih ya, jujur. Ya saya katakan tadi, berarti kalau gitu baptisan ini ketika orang dibaptis, berarti dosanya belum gugur dong, belum ditebus Yesus dong. Padahal itu udah syarat dia masuk Kristen. Ketika dia dibaptis itu artinya dia percaya Yesus Tuhan kan. Nah berarti kalau gitu, berarti dia belum masuk Kristen dong. Berarti habis dibaptis dia harus melakukan ritual lain dong, benar nggak?
Tapi kan fakta tidak ada ritual lain setelah baptisan, kan nggak ada. Ketika dibaptis itu sudah sah masuk Kristen. Berarti sudah sah, dosanya ditebus Yesus kan. Jadi itu adalah poinnya di situ guys, bahwa ritual baptisan itu adalah ritual yang menyebabkan dia, itu kan simbol yang menyebabkan dia tuh adalah ditebus dosanya oleh Yesus. Karena dia percaya Yesus Tuhan dan dia sah masuk Kristen. Kan itu logikanya. Masa hal gitu aja Yunus gak paham itu kan. Lalu dia berusaha mutar-mutar dan ngeles. Jadi gimana pun yang muter-muter ngeles nggak akan bisa menutupi fakta itu guys. Gunanya untuk apa? Oke, sekarang kita akan lihat makna yang sesungguhnya supaya teman-teman juga tahu makna yang sesungguhnya. Jadi gini, di dalam hidup ini kita kalau jalan naik mobil, naik motor dan apapun itu, biasanya kita akan lihat rambu-rambu, simbol-simbol yang ada di dalam perjalanan kita itu. Nah, contohnya seperti simbol ini. Simbol di sini dikatakan ada larangan masuk, mobil dilarang masuk, dilarang berhenti itu S coret ya. Dan juga P coret itu dilarang parkir, batas kecepatan maksimal. Iya, sama kayak simbol ini. Simbol ini menandakan ketika Anda melihat simbol itu, artinya Anda wajib mematuhi simbol tersebut. Ketika ada simbol mobil dilarang masuk, ya Anda jangan masuk situ. Ketika ada simbol dilarang berhenti, jangan berhenti. Kalau Anda ditangkap polisi kan gitu kan. Jadi simbol ini menyebabkan itu suatu tuh menjadi sah. Coba nggak ada simbol mobil, nggak ada simbol yang masuk, nggak mungkin polisi nangkap mobil orang yang nggak ada simbol dilarang masuknya. Orang tuh kan mengeles nanti, kan ada simbolnya Pak. Di sini juga tidak ada tanda dilarang berhenti. Kenapa Pak nangkap saya berhenti? Kan nggak ada simbolnya. Ini simbol itulah menentukan sahnya apa suatu peraturan berlaku, suatu hal itu berlaku guys. Itu simbol. Nah dalam hal ini simbol baptis yaitu berlaku adalah orang ini menerima Yesus sebagai Tuhannya. Sehingga oleh sebab itu, dan dia masuk Kristen, saat masuk Kristen, oleh sebab itu maka dosa ditebus. Kan begitu logikanya. Itu kalau dia Louis ini mau mikir dan tidak kerja tidak 80 km, dilarang berputar arah, dilarang belok kanan, dilarang mendahului. Ini adalah simbol. Bahkan ada simbol yang ada pada zaman Nuh juga, yang mana simbolnya adalah pelangi. Seseorang ketika melihat simbol pelangi yang ada di langit, maka itu tanda atau simbol bahwa tidak akan ada lagi penghukuman. Jadi apa tanda simbol dari percaya Yesus Tuhan? Tanda simbol kalau masuk Kristen apa kalau bukan baptisan? Kan nggak ada. Cuman itu tandanya masuk Kristen kan? Begitu Anda dibaptis, Anda sah masuk Kristen dan sah dianggap sebagai pengikut Yesus sejati. Sehingga karena sebab itulah makanya Anda berhak untuk ditebus dosanya. Kan begitu logikanya, ya kan? Seperti di zamannya Nuh, seperti air bah yang sangat besar melanda bumi, dan Tuhan menaruh busurnya atau pelanginya itu sebagai simbol bahwa manusia tidak dihukum lagi melalui air bah. Dan kalau kita melihat 10 simbol itu, ya ketika itu berarti artinya sudah sah. Jadi Tuhan mengasih simbol itu bahwa inilah terakhir kali manusia dihukum dengan air bah, ya kan? Pelangi itu, ya kan? Tapi ada keanehan guys ya. Kalau itu memang terjadi ya, Tuhan menurunkan simbol seperti pelangi, logikanya di mana? Karena sekarang masih ada air bah, masih ada. Contoh tsunami. Berapa banyak tsunami terjadi di Aceh, di Jepang, di Jogja, di mana-mana. Itu juga sama kayak air bah. Bah itu kan banjir bandang. Tsunami itu kan skala besar loh. Jadi berarti tidak terjadi. Jadi sampaikan dari kitab bahwa Tuhan menurunkan simbol pelangi untuk tanda bahwa manusia tidak lagi dihukum dengan air bah. Faktanya masih terjadi air bah berupa tsunami. Anda lihat banjir ya, banjir bukan tanpa tsunami, tapi karena memang arus deras hujan yang berkepanjangan, itu bukan karena tsunami, karena meluapnya air sungai, ya kan? Atau meluapnya air laut yang masuk melalui sungai. Nah itu kan semuanya air bah. Berarti simbol dari Tuhan itu kan tidak berlaku berarti. Nah itu apakah kesalahan Bible-nya atau gimana? Itu mau saya tanyakan. Memang skalanya tidak sebesar banjir bah Jambi Nuh, karena itu besar skala guys, seluruh dunia. Kalau yang air bah hingga sekarang terjadi setelah kejadian banjir Jambi Nuh itu memang skalanya lebih kecil, tapi tetap dahsyat loh. Tsunami itu dahsyat loh. Berapa juta orang meninggal karena tsunami kan? Jadi berarti itu kita curigai bahwa itu adalah tulisan manusia.
Karena Tuhan itu tidak mungkin bohong. Ketika dia mengatakan saya memberi simbol pelangi bahwa saya tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah, tapi sampai sekarang ada air bah. Ya, karena air bah itu dari Tuhan, nggak mungkin air bah itu datang dari iblis setan, kan nggak mungkin. Karena air adalah ciptanya Tuhan. Tuhan yang berkuasa untuk mengendalikan air dan segala macamnya. Berarti Tuhan berbohong? Saya nggak yakin Tuhan berbohong. Saya yakin itu adalah tulisan tangan manusia. Seperti yang Quran, jadi klaim Tuhan itu benar guys, ada benarnya. Quran mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dibawa tangan manusia. Nah ini yang salah satu hal yang tidak masuk akal terjadi. Ketika Tuhan berjanji, ini simbolnya nih ada pelangi, aku tidak akan lagi menemukan air bah. Faktanya masih terjadi hingga sekarang. Dan jadi logikanya nggak mungkin Tuhan bohong. Pasti ada kesalahan dalam teks itu. Nah makanya kita hubungkan lagi dengan klaim Quran bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah tangan manusia. Ya, sekali lagi saya mau sampaikan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran sampaikan terbukti guys, bahwa hingga kini masih terjadi air bah meskipun dalam skala yang tidak sebesar air bah zaman Nabi Nuh, tapi tetaplah besar skalanya guys. Ini apa yang teman-teman, saudara, Bapak Ibu pikirkan? Pasti Bapak Ibu semua memikirkan bahwa simbol-simbol ini adalah lambang tentang penghukuman Tuhan di tanah Mesir. Ada 10 tulah. Yang terakhir itu tulah di mana anak sulung mati dibunuh oleh Tuhan. Dan semua anak sulung ini mati. Yang selamat adalah mereka yang memiliki darah anak domba. Dan inilah yang kita harus tahu, simbol-simbol ini menunjukkan sesuatu makna tertentu. Dan misalnya di Indonesia ini, darah anak domba. Guys ya, sekarang semuanya kena guys. Mau anda pengikut Yesus pun Anda kena tulah juga. Yang salah ini kan yang mana tuh COVID. Di COVID itu kena pada semua agama, bukan hanya agama selain Kristen aja. Tapi Kristen juga kena kan COVID kan. Jadi dan COVID paling banyak ya, termasuk di negara-negara Kristen. Contohnya kayak di Amerika, kayak di Eropa kan, itu kan yang paling banyak selain dari Cina tentunya. Kalau kita lihat ada Pancasila itu kan lambangnya Garuda. Kita lihat Garuda, apakah Garuda itu Indonesia? Enggak kan? Tapi ketika kita taruh Garuda di suatu tempat, kita tahu bahwa itu menunjuk kepada Indonesia. Jadi lambang ini, simbol-simbol ini membuat kita mengerti makna yang... Guys ya, lambang Garuda itu ya bukan hanya burung Garuda, tapi ada 5 sila di kakinya, ya kan? Di kakinya ada tulisan apa tuh, Bhinneka Tunggal Ika, lalu di dadanya salah saya tuh, di dadanya tuh ada 5 simbol sila ya, Pancasila. Jadi kalau burung Garuda aja enggak, bukan simbol Indonesia. Jadi jadi maksudnya itu adalah ini ideologi yang Indonesia pakai, yaitu ideologi Pancasila gitu loh. Jadi seharusnya ketika orang melihat Pancasila, tentu Pancasila itu bukan hanya burung Garuda, tapi ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya. Dan juga ada simbol dari 5 sila ya. Jadi simbol itu berupa gambar padi kapas, gambar apalah gitu kan. Ada 5 simbol itu, saya lupa guys. Itu kan, saya lupa simbol itu. Yang saya ingat hanya isi Pancasila. Nah itu artinya orang tahu bahwa ini adalah ideologi dari negara Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Terdalam dari dalamnya. Jadi simbol Indonesia ya itu ada banyak. Bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, Pancasila, apalagi simbol Indonesia. Banyak guys gitu. Bahkan kalau Anda lihat baju-baju daerah, misalnya ada Jawa, itu menyimbolkan Indonesia. Kan Indonesia kental dengan budayanya. Ada budaya Jawa, budaya Minang, budaya Batak, budaya Aceh dan sebagainya. Jadi simbol Indonesia itu banyak sekali, bukan hanya burung Garuda. Juga simbol yang kita pakai lambang-lambang yaitu roti dan anggur. Seseorang yang makan roti sama dengan dia makan daging Yesus, minum anggur berarti dia meminum darah Yesus, dalam arti bukan sebenar-benarnya kita minum atau makan dagingnya Yesus, tetapi di situ maknanya adalah kita mengingat tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi mengingat tuh harus dengan makan itu ya. Apa hubungannya roti dengan daging Yesus? Coba apa hubungannya roti dengan daging Yesus? Yang lebih dekat ya, soalnya gini guys ya, yang lebih dekat tuh harusnya lebih mirip. Ya, yang mirip daging Yesus apa? Ya, kalau tidak mau makan daging manusia dan saya tidak menyarankan dia daging hewan. Misalnya daging sapi, daging ayam, kan lebih mirip daging manusia dibandingkan dengan roti.
Roti itu adalah dari tepung gandum. Dari gandum atau dari apa ya? Ya tepung lah, namanya tepung gitu kan. Dari apa ya? Apa sih namanya tuh, gandum sama apa lagi tuh guys? Tepung terigu tuh dari apa ya? Lupa sih guys. Jadi itu lebih cocok daging. Kalau ngomong daging Yesus berarti Anda harusnya makan daging juga. Itu baru lebih mendekati. Jadi sama kayak orang ya, orang yang pemakan daging, misalnya dia makan misalnya kayak saya makan daging ayam, makan daging sapi, makan daging kambing, itu pasti beda dengan makan roti. Jadi kenapa nggak pakai daging aja? Lalu kedua, minum darah Yesus ya. Meskipun minum darah dilarang, tapi kenapa masih anggur? Ini saya tanyakan pada Luis kemarin ya, di video saya ke komentari ya. Kata dia rasanya anggur tuh merah. Karena namanya aja anggur merah. Tapi tetaplah anggur merah guys, minuman beralkohol. Itu karena kadar kandungan alkoholnya itu 30%. Kenapa nggak diganti dengan semangka? Kenapa nggak diganti dengan buah pinang? Kenapa yang beralkohol? Kenapa yang haram? Dan Yesus katakan ya, dan saya sudah sampaikan mana ayatnya itu ya di video saya sebelumnya yang bahas tentang universitas itu juga kalau salah itu Yesus katakan ya, mulai saatnya aku akan berhenti minum hasil dari pokok anggur ini dan aku akan kembali minumnya bersama kalian di kerajaan Bapakku nanti, yaitu di surga. Di Yesus tuh berhenti minum air anggur guys, berhenti dia minum anggur merah tuh Yesus berhenti ya. Nah pertanyaan kenapa dia berhenti? Karena sudah mengikutinya kan. Nanti dia akan minum lagi di surganya kelak. Sama kita ke dalam kepercayaan kaum muslimin juga begitu, percayaan Islam juga begitu. Kita tidak minum minuman keras di dunia, bukan tidak minum keras ya, tidak minum anggur di dunia, anggur merah, tapi kita akan minumnya nanti di surga. Karena minuman itu sudah diubah Allah menjadi tidak memabukkan lagi. Itu sebenarnya kenapa minuman itu boleh diminum surga, karena sudah dihilangkan efeknya, efek mabuk. Di surga itu tidak ada lagi efek-efek yang kayak di dunia nih. Efek mabuk, efek ngantuk, efek lelah, nggak ada lagi di surga guys. Semuanya adalah kebahagiaan dan kenikmatan aja guys yang kita rasakan di surga nanti. Karena semua perasaan sedih yang di dunia ini dia harus dihilangkan semua sama Allah, termasuk perasaan mabuk guys. Itu kenapa Yesus tuh berhenti minum anggur di dunia dan akan minumnya kembali di kerajaan Bapaknya kelak, itu surga. Dan ini sama dengan kepercayaan kaum muslimin tentunya. Adalah simbol-simbol. Kalau kita melihat simbol ini, lambang ini, air ini, apa dalam pikiran kita? Pasti kita berpikir tentang pembersihan akan sesuatu. Misalnya ada piring kotor dibersihkan pakai air, kemudian piring itu jadi bersih. Dan ini adalah maknanya. Tapi bukan berarti ketika kita melihat baptisan dan dicelupin di dalam air itu berarti dosa kita ikut hanyut dengan air itu. Enggak. Itu hanya simbol tentang pembersihan, penyucian atas dosa kita, tapi apa bedanya? Apa bedanya coba? Jadi ini hanya masalah ngeles guys ya. Kita tahu proses simbol pembaptisan itulah untuk menghapuskan, menyucikan dosa kan, ya kan? Kan proses baptisan itu, nah baptisan itu adalah mencelupkan ke air kan, bukan mencelupkan ke api kan? Nah proses itulah ritual itulah jadi simbol untuk penyucian dosa. Berarti nggak salah kan? Gitu. Itu yang membuat masuk Kristen dan membuat simbol bahwa dia percaya Yesus Tuhan dan untuk itu dosanya ditebus oleh Yesus kan. Jadi Luis ini berusaha untuk ngeles mutar-mutar padahal ujungnya ke situ juga gitu kan. Jadi Luis ini dogma ngelesisasi. Udah jelas begitu, tapi berusaha dia putar-putar, ngeles, pada ujungnya ke situ juga gitu kan. bukan berarti itu adalah yang menyucikan dosa kita. Bisa paham nggak? Yang menyucikan kita adalah pengorbanan Yesus Kristus. Iya, pengorbanan itu kan diakui melalui baptisan. Anda tidak akan mengakui Yesus dikorbankan ke salib kalau Anda belum dibaptis kan? Kan sama aja. Simbol yang membuat Anda, menyimbolkan Anda. Ini kan penyucian baptis itu kan prosesnya. Simbol itu ada prosesnya. Ya kayak saya tadi, proses saya tanda tangan kontrak itu prosesnya. Tapi simbol itu membuktikan kalau saya sah kontrak dengan rekan bisnis saya. Saya sah untuk mengerjakan proyek ini dan nantinya saya akan dibayar berdasarkan dari progres pekerjaan saya. Kan begitu. Paham nggak? Sama seperti baptisan. Ya kan? Prosesnya adalah celupkan ke air.
Tapi ujung-ujungnya akan menjadikan itu syarat dia percaya kepada Yesus Tuhan dan untuk itu dosa diampuni. Kan begitu. Jadi sama saja gitu guys. Jadi lu sih jangan ngeles atau apa lah gitu kan. Kecuali kalau Anda tidak meyakini bahwa dengan dibaptis Anda tuh berarti belum masuk Kristen. Belum sama masuk Kristen, itu baru lain soal. Tapi kan mereka percaya masuk Kristen tuh harus dengan cara dibaptis gitu guys. Untuk untuk menerima Yesus sebagai Tuhan harus dibaptis dulu gitu kan. Harus melalui proses simbol itu guys. Menyucikan dosa kita adalah darah Yesus, tetapi air hanyalah. Iya, yang membuat kita yang membayar kita itulah pekerjaan kita. Kita kontrak tadi sama orang itu. Nah, kita kalau mau dibayar, ya pertama termasuk yang kontrak tadi dapat bayaran uang muka. Tapi total pembayaran kan akan dibayar sesuai dengan proses pekerjaan kita. Tapi kan itu semua butuh awal. Tidak mungkin dilakukan tanpa ada proses negosiasi deal itu kan. Tekan kontrak itu tidak mungkin terjadi. Sama kayak proses tadi. Tidak mungkin ada penghapusan dosa kalau tidak dimulai dari proses pembaptisan itu guys. Itu poinnya. Itu adalah pintu jalan masuk, simbol jalan masuk untuk mendapatkan penebusan dosa. Sama kayak tadi juga itu tekan kontrak itulah simbol jalan masuk untuk mendapatkan uang dari kontrak tersebut gitu loh. Dia kan tetap harus mengerjakan itu kan, mengerjakan kontrak-kontrak itu ya kan, baru dia akan dibayar sisanya gitu kan. Nah, tapi kalau ini beda malah. Baptisannya Anda tidak perlu mengerjakan yang lainnya. Anda ketika sudah baptisan Anda dibayar seutuhnya. Jadi bahkan baptisan ini lebih berlaku langsung dibandingkan kontrak. Kalau saya tekan kontrak nih dengan rekan bisnis ya, saya akan terima bayar awal saja DP, tapi tetap saya harus mengerjakan proyek itu 20% selama 3 bulan kali 4 ditambah penyelesaian baru saya bayar penuh. Kalau baptisan langsung lunas satu juga guys, langsung dosa ditebus satu juga. Berarti simbol dari pembaptisan itu lebih tinggi, lebih efektif ya. Anda cukup baptis sekali, Anda langsung didapatkan semuanya, langsung dapat penebusan dosa. Lebih hebat dari kontrak saya dengan orang tadi kan? Ya benar nggak? Nah itu logikanya guys. Jadi sedangkan itu saja kita terima sebagai bahwa itu adalah deal ya, tanda kita deal kontraknya, tanda kita tuh bisa dibayar nanti, tanda kita bisa mulai mengerjakan proyek dan untuk itu kita dibayar. Kalau mereka baptis itu langsung dihapuskan dosanya, ditebus gitu guys, gitu. Jadi jangan ngeles lagi gitu kan. Kalau lu nggak ngerti ya apa itu simbol, ya belajar lagi deh kalau gitu. Lambang di mana kita mengingat tentang makna itu harus dibedakan Pak Mume. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 23 dikatakan juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderita mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi ketika dia beriman dan percaya kepada penyaliban Yesus, maka orang itu mau untuk datang dibaptis. Dan iya, makanya setelah dibaptis kan langsung diampuni dosa kan. Itu simbol orang tuh mau menerima Yesus kan. Ya sudah, lalu di mana letak salahnya Bapak tadi coba. Jadi Luis ini dia muter-muter, padahal ke situ juga lari ya guys. Gitu. Oh itu cuma simbol. Ya simbol emang itu gunanya. Tanda Anda percaya Yesus Tuhan adalah Anda mau dibaptis kan. Dan dengan begitu Anda diampuni dosanya. Clear sudah. Prosesnya dengan cara baptis masukkan dalam air gitu. Sama kayak kita kontrak sama orang, kontrak bisnis. Bahkan ini baptisnya lebih hebat lagi. Ada di awal langsung dapat all in, langsung dapat semuanya. Kalau kontrak enggak. Anda harus kerjakan dulu proyeknya, berjalan waktu, harus ikuti cukup dulu syaratnya, prestasinya ada dulu, baru Anda dibayar penuh, udah dibayarkan sisanya gitu kan. Kalau baptis langsung dapat semuanya gitu guys. Di baptis itu adalah simbol yang lebih tinggi, lebih mudah, all in dibandingkan dengan kontrak kita, bisnis kita sama orang guys. inilah sebenarnya makna yang sesungguhnya tentang pembaptisan. Kalau sampai Pak Mumek ini mengklaim bahwa wudhu itu adalah baptis, ini jelas beda makna. Saya sudah sampaikan, makna
Wudhu itu adalah simbol kita menyucikan diri. Ya, ingat ya, ketika dikatakan wudhu itu ya, wudhu itu guys ya, kalau udah belajar Islam, harus belajar Islam dia. Ketika kita berwudhu itu kita menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita tuh gugur seiring dari gugurnya kotoran akibat wudhu kita. Nah, apakah itu bermakna? Sebenarnya tidak, hanya simbol. Kalau kita telah menunjukkan diri sehingga dengan kita suci diri adalah bagian dari iman, sehingga dosa-dosa kita digugurkan. Sama simbol gitu. Nah, cuman bedanya ini dilakukan 5 kali sehari minimal, belum lagi kalau baca Quran, dan dilakukan sendiri. Tapi dalam Kristen itu ada yang perlu dikritik, yaitu ketika seorang laki-laki membaptis perempuan, ya kan? Apalagi perempuannya masuk air itu kan tentu ketika dia keluar lagi atau dalam air itu dia bajunya akan basah kuyup sehingga nampak isi dalamnya guys. Dan lagi kan memang dibantu dari belakang, tentu ada penyentuhan kan, ada sentuhan. Ya kan, ada terpegang, saya nggak ngomong megang ya, terpegang, karena namanya nyentuh wanita tuh kan nahan di belakang kan, dengan begini kan nggak sengaja bisa terjadi tersentuh vital guys, dalam hal ini tuh dadanya. Itu kan tidak layak. Jangan kan itu lagi melihat laki-laki dan perempuan dalam air saja ya, dekat-dekatan itu kita sudah makanya Islam tuh mengatur ketat itu, kita nggak rela wanita-wanita kita diperlakukan seperti itu. Kalau Anda jujur ya, Anda akan menghargai wanita Anda setinggi langit. Anda tidak akan mau, jangankan berduaan dalam kolam berdua dekat-dekatan dalam kolam renang, dalam air gitu. Ya, melihat berdua aja di tempat umum itu kita sudah mempertanyakan. Kalau tidak ada urusan bisnis pun kita perlu pertanyakan. Kok bisnis sampai segitu? Apakah bisa pakai telepon? Apakah bisa diwakilkan gitu kan? Karena kalau bisa tuh kita kok bisa mungkin laki-laki yang bekerja, sehingga wanita itu timbul tindak dari fitnah gitu kan. Nah ini sampai masuk air berdua, dibantu di belakang, tentu ada terpegangnya juga tanpa walaupun sengaja atau tidak sengaja kan. Nah intinya adalah itu hal yang menurut saya kurang pantas guys untuk dilakukan. Maka Islam tuh wudhu tuh sendiri, nggak ada yang seperti baptisan yang wanita dibantu laki-laki itu, nggak ada guys. Adalah seseorang yang sudah dibaptis, maka dia mengikrarkan imannya pada Yesus. Dia percaya akan keselamatan yang ada dalam Yesus. Tetapi bukan berarti airnya itu yang membuat dosanya hilang dan suci. Iya, proses itu kan, proses itu yang membuat dia tuh jadi suci dari dosa. Proses itu ada dalamnya itu adalah masukkan dalam air. Kecuali ada prosesnya adalah bakar dengan api. Paham nggak? Sama kayak kita, prosesnya kan adalah take and kontra. Ya, bukan take and kontra itu yang membuat kita dibayar, bukan. Itu hanya prosesnya saja. Deal maksudnya. Sama kayak ada di baptis berarti ada deal, ya percaya Yesus Tuhan. Dan untuk itu Anda karena deal itu telah terjadi, makanya Anda dapat hadiah ditebus dosanya. Kan begitu ujungnya kan? Enggak. Dan kalau ini disamakan dengan wudhu, jelas ini berbeda. Sekarang kalau gini ya, sama aja, sama-sama lewat air dan sama-sama ditujukan untuk menyucikan diri. Cuman wudhu adalah memang untuk mencucikan diri dari dosa ya, dengan tanpa embel apa-apa, nggak ada. Karena untuk syarat masuk Islam itu adalah bersahadat. Tapi mereka adalah simbol total ngapus dosa, karena itu syaratnya masuk Kristen dan percaya Yesus Tuhan. Makanya mereka itu sama dalam kalau dari prosesnya sama kayak wudhu, simbol itu, tapi dalam segi maknanya sama dengan syahadat guys. Jadi ibaratnya adalah baptis itu adalah syahadat dicampur wudhu yang digabung gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita samakan dengan Islam ya, ada orang yang syahadat sambil berwudhu. Nah itu sama kayak baptis. Jadi ketika dia syahadat, dia mengakui, percaya bahwa Allah Tuhan dan Nabi Muhammad Rasul. Sama kayak orang dibaptis itu percaya bahwa Yesus Tuhan. Dan wudhu itu membasuh ya kan, pakai air, dan baptis juga pakai air. Jadi baptisan adalah syahadat dan wudhu yang digabung guys. Itu poinnya. Kalau berarti kalian memaknai wudhu itu dibaptis, berarti orang-orang Islam juga harus baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan itu, kita Ustadz tadi orang tadi itu tadi menyamakan prosesnya. Ini pakai air, ini pakai air. Tujuannya adalah untuk menyucikan. Cuma bedanya, itu ada bedanya. Yang ini adalah disucikan karena memang kebersihan dan bagian dari iman wudhu ini. Kalau ini disucikan karena dia simbol masuk Kristen. Paham ya?
Yang dibicarakan tuh bukan perbedaannya, tapi persamaannya. Sama-sama pakai air, sama-sama untuk menyucikan dosa. Itu poinnya di situ, guys. Jadi bukan sama semuanya sampai harus dibaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan. Jadi yang maksudnya tuh mirip di Kristen tuh ada di Islam tuh itu mirip ya, bukan sama persis. Jadi lu harus bisa bedakan mana mirip, mana sama persis. Ya. Kalau sama persis berarti apa bedanya Islam dengan umat Kristen? Tapi tentu ada bedanya. Kayak masalah Yesus, umat Islam sama-sama percaya Yesus sama dengan umat Kristen. Bedanya kita percaya dia sebagai nabi, orang-orang Luis meyakini dia sebagai Tuhan. Itu kan ada bedanya, ada persamaan dan perbedaan. Nah, ngomong baptis tadi ya, menyamakan dengan wudhu, tentu kemiripannya, tentu ada hal beda. Jadi nggak semuanya itu sama, guys. Nah, itu yang Luis tidak pahami. Ketika seorang mualaf tadi itu mengatakan baptis itu mirip dengan wudhu, itu kan berarti sama persis, ada persamaannya dan ada perbedaannya tentunya. Karena baptisan dalam Kristen itu, baptisnya gimana? Baptisan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu apakah di dalam Islam juga memakai itu ketika sucikan tangan? Ya, kita ngomong tentang simbol dan proses, ya, simbol dan prosesnya gitu, proses pakai airnya itu, bukan proses dia ucapannya atas dibaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan itu. Makanya Luisnya harus paham, ya. Jadi apa yang orang sampaikan tuh dia tidak paham. Tentu mualaf tadi tahu betul hal itu. Makanya dia katakan dalam Kristen dia ngomong pakai ini ya, dia ngomongnya dalam Kristen itu dibaptis dalam nama Putra, Roh Kudus dan Putra, Bapa, Roh Kudus. Bukan dalam Islam disebut. Dia tahu itu hanya dalam Kristen, tapi selebihnya sama. Prosesnya pakai air dan itu adalah tujuannya untuk menyucikan dosa. Cuma bedanya adalah wudhu itu menyucikan dosa karena memang dibersihkan, kebersihan bagian dari iman. Tapi dalam Kristen itu bedanya adalah itulah simbol dia percaya Yesus Tuhan, guys. Jadi ada beda dan samanya. Jadi nggak sama semuanya. Jadi ulama tadi ya. Orang mualaf tadi itu tahu, Luis aja nggak paham gitu kan. Jadi percuma dia ngomong nyampaikan ini itu, tapi Luis jadi orang mualaf tadi ngomongnya A, Luis nangkapnya B. Dan ini selalu terjadi, guys. Luis ini selalu tidak menangkap apa yang orang lain sampaikan gitu. Jadi orang tadi itu tidak ada ngomong tentang sama semuanya, enggak. Tapi ada persamaan dalam prosesnya, simbolnya. Tapi tentu ada juga perbedaannya, gitu, guys. Jadi mirip itu nggak mesti harus sama semua ya, nggak mesti. Bersihkan tangan, bersihkan muka, kemudian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tentunya enggak. Dan ini memastikan bahwa sebenarnya berbeda antara baptisan dengan wudhu, Pak. Iya, itu yang Anda sebut perbedaannya. Gimana dengan persamaannya? Sama-sama pakai air, sama-sama tujuan untuk menyucikan dosa. Kan itu Bapak tadi tuh ngomong tentang persamaan. Nah, tapi Luis malah bahas perbedaan. Dia kan nggak nyambung, guys. Orang mengatakan ini sama dalam hal ini, ya. Tapi tadi Bapak tadi mengatakan beda dalam baptisan orang Kristen itu adalah menyebut Bapa, Putra, Roh Kudus. Islam kan tidak ada. Itu udah clear sekali sama Bapak itu. Tapi Luis nggak ngerti itu, guys. Dia ngira Bapak ini menyamakan semuanya gitu, total gitu kan. Padahal tidak. Bapak itu bukan bermaksud seperti itu. Dia mengatakan ada yang sama antara baptisan dengan wudhu, tapi juga ada perbedaannya, gitu loh. Yang saya heran Bapak ini dulu pendeta, kemudian dia masuk ke agama Islam, kemudian di Islam kok jadi merubah ajaran. Saya juga nggak pernah dengar Pak Ustadz yang dari dulu Islam menyampaikan. Dia tidak sedang mengubah ajaran Islam. Dia mengatakan ini mirip baptis, bukan baptis ya. Dia bukan mengatakan bahwa wudhu itu baptis, enggak, mirip baptis, paham ya? Karena baptis kita tahu pakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau wudhu kan tidak. Tapi tetap prosesnya ada yang sama, pakai air dan gunanya untuk menyucikan dari dosa, guys. Gitu loh. Makan antara baptis dengan wudhu. Lah ini kok disamakan, katanya wudhu itu ya baptis. Cuman wudhu itu sering baptisnya. Nah ini udah keliru dan keblinger, Pak. Jadi dua hal ini penting untuk Bapak ketahui bahwa Jadi bukan Bapaknya keblinger, tapi Luis nggak paham, ya kan? Paham nggak dia? Contoh misalnya yang lain lagi, misalnya ketika saya mengatakan misalnya kayak ada itu orang minum wine, ya kan? Ada orang minum apa ya, yang kayak yang alkohol tingkat tinggi itu apa ya? Kayak misalnya, aduh saya ngasih paham sih nama-namanya, guys. Anggaplah tequila. Tequila alkohol nggak ya? Nah, jadi kalau saya katakan ya, wine ini sama kayak tequila itu bukan berarti sama semuanya. Orang yang nggak paham kata-kata saya akan mengatakan,
Mana udah sama wine dengan tequila. Wine itu bahannya anggur merah misalnya, tequila itu bahannya misalnya gandum segala macamnya. Jadi orang nggak paham statement saya. Maksud saya adalah sama dalam hal ini, sama-sama minuman keras, sama-sama memabukkan. Saya bukan bicara bahwa wine adalah nama lain dari tequila, bukan begitu guys. Nah orang-orang yang paham akan ngerti dengan ucapan saya, gitu guys. Tapi orang-orang nggak paham itu akan mengatakan mana tuh sama wine dengan tequila. Padahal ada kesamaannya, itu sama-sama memabukkan dan sama-sama harum. Nah itulah cara pandang orang-orang yang paham dengan yang tidak paham guys. Nah Luis termasuk orang yang tidak paham itu. Baptisan itu adalah simbol lambang di mana kita mengikrarkan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat Iya, kita. nah, karena itu kita ditebus saja kan. Ya sama aja ujungnya. Kenapa Anda muter-muter ngeles paling ujungnya itu juga gitu kan. Kecuali Anda menerima Yesus sebagai Tuhan itu bukan dengan cara baptis. Misalnya pakai cara lompat dari gedung tinggi misalnya. Kan tidak. Kan menerima Yesus kan ada dengan cara dibaptis. Itu pintu masuk Anda dihapus dosanya, ditebus dosanya kan. Jadi gimana pun Luis ini ngelesnya, muter-muter ujungnya ke situ juga gitu kan. Tetapi itu bukan berarti dosa kita ini dibersihkan, benar-benar dibersihkan melalui air itu. Tidak. Dan yang kedua, yang bilang bersihkan oleh air apa? Prosesnya sama kayak wudhu, itu bukan dosa kita dia bersihkan oleh air itu, tapi proses kita mensucikan diri itu. Jadi wudhu itu simbol. Dosa itu bukan di tangan, bukan di lubang hidung segala macam. Itu cuma simbol. Wudhu itu simbol membersihkan diri. Bukan kita tuh dosanya ada di muka lalu kita lunturkan dengan wudhu, ada di tangan sehingga kita lunturkan. Bukan begitu guys. Makanya lu sangat ngerti ya. Sama simbol wudhu dengan simbol baptis sama. Ada kesamaannya gitu. Dan Islam juga meyakini wudhu itu bukanlah dengan Anda wudhu itu lalu Anda gugurkan dosa melalui air wudhu itu, bukan. Itu hanya prosesnya. Dengan melakukan proses itu Anda sah, dosa Anda gugur melalui proses itu gitu loh. Sama kayak tadi proses baptis. Dengan ada proses baptis Anda sah, Anda mengakui Yesus dan untuk itu dosa Anda ditebus guys. Sama sebenarnya gitu kan. Jadi nggak ada bedanya, kecuali dalam hal tentu penyebutan Bapa Putra Roh Kudus, lalu caranya dibantu baptis tadi. Kalau wudhu kan sendiri, itu perbedaannya. Tapi yang disampaikan oleh Muhammad tadi itu adalah kesamaannya. Dia ngomong tentang kesamaannya, bukan ngomong tentang perbedaannya guys. Dan itu Luis tidak pahamin tentunya kan. adalah jangan sama-samakan antara wudhu dengan baptisan. Oh, jadi wudhu baptisan itu beda gitu. Jadi wudhu itu pakai air, baptisan itu pakai api, gitu. Lalu wudhu Anda dihapuskan dosanya, kalau baptis enggak. Anda harus melakukan ritual lain lagi. Misalnya Anda nggak cukup pakai air, Anda juga cemplungkan diri Anda ke api. Kan nggak begitu guys. Makanya Luis ini nggak jujur, dia nggak jujur. Ya, konten gini nggak jujur guys, konten gini. Ya, makanya kita perlu kejujuran ya, bahwa memang ada kesamaan antara baptis dan wudhu. Juga ada perbedaannya. Nah, mualaf tadi itu menyampaikan apa persamaan antara keduanya. Bukan ngomong tentang perbedaannya gitu. Itu loh guys. Jadi sangat tidak jujur mengatakan itu beda sama sekali. Karena ada persamaannya. Itu yang harus Luis tuh jujur sebagai seorang Kristen yang baik. Ya kan? Jadi janganlah berbohong. Jangan ngeles muter-muter tapi ujungnya situ juga. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.